Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibah madrasatul aliyah hadini al-khassah. Qabla an nabda dirasatana fi madati al-Quran wal hadis, hayya naqra surat al-Fatihah awalan nukhdiha ila Ki Haji Ahmad Syekhu bin Haji Abdul Hamid wa khususan ila muallif hadzal kitab Manna Khalil Khattan wa ila walidina fil buyut wa fi ay makanin kanu asallahu ayaghfira dzunubahuma wa yataqabbal hasanatihima wa yaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wa dunya wal akhirah wa asallahu ayaftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna tafsir wa ta'wil. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayuhat talabah wa talibah madrasatul aliyah hadini al khassah saful awal, marhaban bikum fi darsi madah al-Quran wal hadis an kitab mabahis fi ulumil Quran yani ma'naul qattan. Insyaallah amma binisbati limadati Quran al-hadis wa huwa ta'riful Quran wa ma'na al-Quran, wa insyaallah sanastamil hadzal kitab walau kana hadzal kitab yani yata'allaq bi ilmi tafsir lakin hunaka ba'dul madah ba'dul mawdu' yani yata'allaq bi ta'rifil Quran. Idzan sanabda al-an fi hadzal kitab. Tafaddalu iftahu kutubakum yakni safhah 14 yakni awalan yakni fi ta'rifil Quran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Samihuni an atakallam baina ladaikum bil lughatil Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Baik, anak-anakku semuanya kelas 10 MAK, silahkan dibuka kitabnya halaman 14. Bagi yang sudah ada kitabnya ada di halaman 20. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Ta'riful Qur'ani, sesi yang pertama yaitu memberikan harokat, silakan. Ta'riful Qur'ani, qara'a ta'ti bi makna al-jam'u wad-dhammu wal qira'atu dhammul hurufi wal kalimati ba'duha ila ba'din fit tartili wal Qur'anu fil asli kal qiraati masdaru qara'a qira'atan wa qur'anan. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Surah Al-Qiyamah al-ayah 17 wa 18. Ay qira'atahu
Fahuwa masdarun ala wazni fu'lana bidhammi kal gufrani wasyukrani. Taqulu qara'tahu Qur'an wa qira'atan wa Qur'anan bimakna wahidin. Summiya bihi al-makru'u tasmiyatan lil maf'uli bil masdari. Wa qad khussa al-Qur'anu bil kitabil munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasara lahu kal ilmi syakhsiyyi. Baik, sekarang yaitu sesi pengartian dan penjelasan. Silahkan anak-anakku semuanya untuk memperhatikan dan ya memahami apa yang akan nanti dijelaskan. Baik. Ta'riful Qur'ani ai tegasnya haza adapun ini itu ta'rifu definisi atau penjelasan Al-Qur'ani tentang Al-Qur'an. Jadi maksudnya sekarang ya tema kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang definisi pengertian Al-Qur'an. Apa sih Al-Qur'an itu? Ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui, ya, pertama-tama akan dijelaskan tentang definisi Al-Qur'an secara bahasa. Ya. Jadi boleh kalian catat di situ, berikan catatan, ya, berikan catatan atau garis bawahi ini adalah definisi Al-Qur'an secara bahasa atau secara lughatan bahasa Arab. Oke. Qara'a, adapun lafadz qara'a yaqra'u, qara'a di sini fi'il madhi yaitu membaca, artinya itu ta'ti telah ada bimakna dengan arti al-jam'u yaitu mengumpulkan, wadhamu dan menggabungkan. Maksudnya jadi yang namanya qara'a bisa juga artinya jama'ah, bisa juga artinya dhamma yadumu yang artinya bergabung, berkumpul, ya. Wal qira'atu, dan adapun lafadz qira'ah mempunyai arti qira'ah bacaan itu dhammul hurufi, menggabungkan beberapa huruf-huruf. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha itu digabungkan menjadi satu. Ya, akhirnya setelah digabungkan jadilah suatu bacaan. Ya, jelas ya. Jadi itu yang dinamakan qiraah. Bagaimana seorang itu bisa membaca kalau seandainya dia belum tahu ya huruf. Jadi salah satu syarat seseorang bisa baca yaitu dengan cara dia harus mengetahui hurufnya terlebih dahulu, A, B, C, D, ya, kemudian alif, ba, ta, tha. Setelah itu baru dia bisa menggabungkan huruf-huruf tersebut menjadi suatu bacaan. Oke, kita lanjut. Wal kalimat, dan penggabungan kalimat-kalimat, contohnya seperti ya zalikal kitabu, ya, zalika satu kalimat, al kitabu kalimat yang kedua, ya, la raiba juga kalimat yang selanjutnya. Maka kalimat-kalimat itu digabungkan menjadi suatu bacaan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Oke. Ba'duha ila ba'din, dari satu yang lain ya kepada yang lainnya. Fit tartil, yaitu dengan cara dilagukan. Ya. Wal Qur'anu, dan adapun lafadz Al-Qur'an
fil asli dalam asalnya itu kal kiroah seperti ya lafadz kiroah. Jadi maksudnya di sini lafadz Al-Qur'an yang sering kita dengar itu sama persis dengan kiroah. Ya, Quran, kiroah, Quran, kiroah, Quran sama dengan kiroah, kiroah sama dengan Quran. Masdaru qoro'a, adapun masdar. Masdar itu apa Ustadz? Masdar itu ya bisa dikatakan ya kalau istilahnya dalam kehidupan kita sehari-hari seperti anak. Jadi bapaknya itu fi'il madhi, ibunya fi'il mudhari, kemudian lahirlah anak namanya masdar. Ya, biar kamu ingat ya. Jadi yang namanya ini melarinya kemana kalau masdar Ustadz? Ke nahwu apa sorof? Larinya ke ilmu sorof. Maka yang namanya nahwu sorof penting ya, adalah syarat kalian untuk bisa membaca kitab ya. Jadi syaratnya seperti itu, harus tahu mengetahui nahwu sorof ya. Sorof itu contohnya seperti ini, masdar ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada masdar mimi, ada masdar ghairu mimi, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim zaman, ada isim makan, ada isim alat ya. Itu ada di contohnya seperti qoro'a, yaqra'u, qur'anan ya, qur'anan wa qira'atan ya, wa fahuwa qari'un wa zaka makru'un, ikra la taqra, makra'un mikra'un. Seperti itu. Ya, itu contohnya tasrif dalam ilmu sorof. Maka di sini kita lanjut, yaitu masdarnya qoro'a, anaknya si qoro'a, anaknya si bapaknya qoro'a ini itu qira'atan. Ada dua, yang pertama qira'atan, yang kedua adalah Qur'anan. Qara'a yaqra'u qira'atan boleh, qara'a yaqra'u Qur'anan juga boleh. Paham ya? Jadi punya anak dua nih. Kalau misalnya kamu lebih paham lagi, si qara'a ini, si bapak ini mempunyai dua anak, yaitu bisa qira'atan, bisa Qur'anan. Oke. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ya ini maksudnya berkaitan dengan qara'a yaqra'u, yaitu qira'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya ya bagi kami, atas kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat, jam'ahu, yaitu mengumpulkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang perlu kita ketahui, semua Al-Qur'an turun yaitu secara berangsur-angsur, tidak langsung turun sekaligus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan ya, sedikit cerita bahwa suatu ketika ya Nabi duduk bersama para sahabat. Ketika itu Nabi duduknya itu ya duduk sila, kemudian di sampingnya ada sahabat ya duduk juga sila. Jadi pahanya Nabi itu ada di atas pahanya sahabat gitu ya. Ketika itu ya subhanallah ya, yang terjadi apa? Ya, malaikat Jibril turun membawa wahyu. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi yang dirasakan oleh para sahabat yang di bawah pahanya Nabi, itu dirasa seperti pahanya itu ditimpa sama batu yang besar. Ya, seperti itu rasanya ketika wahyu dari Allah itu turun kepada Nabi kita. Bayangkan ya. Maka suatu ketika juga perlu kita ketahui ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika wahyu turun pun ya, suatu ketika Nabi pun merasa seperti orang kedinginan ya, atau panas dingin ya. Keringat semuanya bercucuran di badannya Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan ya, begitu berat ya beban yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita sama-sama ya selalu bersalawat kepada Nabi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita lanjutkan. Jadi seperti itu ya. Jadi yang perlu kita ketahui, Quran turun secara berangsur-angsur. Wa Qur'anah, dan juga atas kami itu Qur'anah, yaitu ya bacaannya ya. Fa'idha, maka jika qara'nahu, kami bacakan Al-Qur'an tersebut kepadanya ya, kepada Nabi Muhammad SAW, fattabi, maka ikutilah olehmu wahai Nabi, kata Allah kepada Nabi, Qur'anah, yaitu Qur'annya. Nah, kalimat Qur'anah Ustadz minta kalian semua untuk menggarisbawahi. Kenapa? Karena di sini akan dijelaskan apa maksud Qur'anah di sini. Tegasnya maksud lafadz Qur'anah
qiraatahu, yaitu bacaannya. Jadi di sini dijelaskan, ayat ini menjelaskan tentang apa Ustaz? Itu menjelaskan tentang masdarnya qoro'a. Jadi yang namanya masdar qoro'a ada dua, bisa Qur'anan, bisa qiraatan. Nah di sini contoh apa? Buktinya ada di dalam surat Al-Qiyamah, yaitu berbunyi fattabi' Qur'ana, maka ikutilah olehmu wahai Nabi, ya, bukan Quran tapi bacaannya Quran. Seperti itu. Paham ya? Fahuwa, maka adapun, ya, di sini masdar qira'a yaitu Qur'anan, ya, Quran, ala wazni fu'lan, itu dari wazan fu'lan, Quran fu'lan, ya, biddomi, dengan didomahkan huruf fa-nya, kal gufron, seperti lafadz gufron, ya, wasyukron, dan lafadz syukron. Nah, kalau kamu pengen tulis, ya, syukron itu seperti ini, asyukron, ya. Takulu, engkau katakan, korok tahu Quran wa qiraatan wa Qur'anan, seperti itu, ya. Jadi ketika kamu korok tahu membaca, kamu telah membaca Qur'anan, Quran, yaitu benar-benar membaca, wa qiraatan wa Qur'anan, seperti itu. Bimaknan wahid, ketiga dan kedua, ya, lafaz tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu artinya adalah Al-Qur'an atau bacaan, seperti itu. Sumia, telah dinamakan, bihi, dengannya, apa, al-makru, yaitu sesuatu yang dibaca, tasmiyatan lil maf'ul, sebagai penamaan lil maf'ul, bagi yang dibaca, bil masdari, terhadap, ya, yaitu kedudukan masdar. Maka dinamakan Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca, ya, sesuatu yang dibaca. Dari segi bahasa, inilah definisi Al-Quran secara bahasa. Wa qad khusso, dan telah dihubungkan, ya, telah dihubungkan atau bisa dikhususkan, apa Al-Qur'anu, yaitu Al-Quran, bil kitabi. Nah, ini definisi Al-Quran juga dari segi bahasa, yaitu bil kitab, dengan suatu kitab, al-munazzali, yang diturunkan, ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasoro, maka menjadi apa Al-Quran tersebut, lahu, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kal ilmi syakhsi, seperti suatu pengetahuan yang dimiliki sendiri, yaitu Nabi kita, ya, hanyalah kepada Nabi Muhammad Al-Quran itu diturunkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke definisi, ya, Al-Quran secara istilah. Silakan semuanya di sini. Oke. Nah, di sini ada di lafadz. Nah, lafadz wa yazkuru ada di halaman selanjutnya. Silakan dibuka, ya. Oke, pertama-tama kita akan membacakan, Ustaz akan bacakan harokatnya, kalian harokati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazkuru al-ulama'u ta'rifan lahu yakrubu ma'nahu wa yumayyizuhu an ghairihi fayu'arrifunahu bi annahu kalamullahi al-munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Fal kalamu jinsun fit ta'rifi yashmalu kulla kalamin wa idafatahu ilallahi yukhriju kalama ghairihi minal insi wal jinni wal malaikati. Wal munazzalu yukhriju kalamallahi alladhi ista'thara bihi subhanahu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Surah Al-Kahfi al-ayah 109. Wa kadzalika walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Surah Luqman al-ayah 27. Wa taqyidul munazzali bi kaunihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yukhriju ma unzila alal anbiya'i qablahu at-taurati wal injili wa ghairihima wal muta'abbadu bi tilawatihi yukhriju qira'atal ahadi wal ahaditsul qudsiyatu in kulna innaha manzilatun min indillahi bi alfaziha di anna ta'abbuda bi tilawatihi maknahu al-amru bi qiraatihi fi sholati wa ghairiha ala wajhil ibadati wa laysat qiraatul ahadi wal ahaditsul qudsiyatu kadzalika. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pengertian dan penjelasan. Perhatikan baik-baik semuanya. Ustaz akan mengartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazkuru, dan menyebutkan siapa al-ulama'u, para alim ulama, ta'rifan, akan definisi, lahu, bagi Al-Quran, yakrubu, yang mendekati, maknahu, artinya Al-Quran, wa yumayyizuhu, dan membedakan Al-Quran, hu itu domir, larinya ke Al-Quran, an ghairihi, dari selain Al-Quran, ya, seperti Taurat, Injil, dan sampai buku pelajaran kamu, itu berbeda dengan Al-Quran. Oke. Fayu'arifunahu, maka ya para alim ulama mendefinisikan Al-Quran bi annahu, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu kalamullah, adalah ucapannya Allah. Kalamullah, kalam artinya adalah ya ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal, yang mana ucapannya tersebut diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hanyalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad, yang dijadikan ibadah, bitilawatihi, bagi orang yang membaca Al-Quran, ya gitu. Ustaz, berarti kalau kita baca buku matematika nggak dapat pahala dong, Ustaz? Ya, kalau seandainya kamu niatkan untuk ibadah supaya kamu bisa menghitung zakat, ya berarti ya insya Allah kamu mendapatkan pahala, asalkan niatnya dijadikan ibadah, ya. Tapi kalau Al-Quran, ya, sekalipun kamu nggak niat ya membacanya, maksudnya istilahnya di situ ya, kalian membaca dengan sendirinya, itu sudah dijadikan pahala oleh Allah. Al-muta'abbad bitilawatihi, orang yang membaca Al-Quran mendapat pahala, ya, terutama juga orang yang mendengarkan Al-Quran juga pun mendapatkan pahala. Maka ketika ada orang yang membaca Al-Quran, itu selayaknya kita mendengarkan, fastami'u lahu, ya. Kemudian juga terutama permasalahan jika di masjid, ya, di masjid ada orang di samping kita sholat, kita lagi baca Al-Quran, tiba-tiba ada orang datang sholat di samping kita atau di belakang kita, selayaknya kita mengecilkan suara kita untuk supaya orang yang sholat di samping kita atau di belakang kita itu ya tidak terganggu dan bisa khusyuk dalam sholatnya, seperti itu, ya. Jadi kalau orangnya sudah pergi, ya kamu baca lagi dengan lantang, dengan dengan irama kamu yang baik. Oke, kita lanjut. Jadi yang kita ketahui, yang kalian harus ketahui semua, jadi ini adalah definisi Al-Quran secara istilah. Oke. Fal kalamu, maka adapun kalam, maksudnya kalam di sini, ya, ucapan, itu jinsun, adalah suatu jenis, fit ta'rif, dalam suatu pengetahuan. Yashmalu, mencakup,
Kullu kalam, seluruh ucapan, ya. Wa idafatuhu, dan adapun penyandaran atau penghubungan lafadz kalam ilallahi, kepada Allah, akhirnya menjadi kalamullah, yukhriju, mengecualikan, kalama ghairihi, ya, kalam atau ucapan selain Allah, minal insi, dari manusia, wal jinni, dan jin, wal malaikah, dan malaikat. Ya, jadi Al-Qur'an di sini definisinya nggak boleh kalamun al-munazzal, nggak boleh. Ya, tapi di sini harus diidofahkan, dihubungkan dengan lafadz Allah supaya jelas Al-Qur'an itu hanyalah ucapannya itu sumbernya dari Allah, bukan dari, ya, zat selain Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, maka nanti kalau seandainya ada yang bilang Al-Qur'an kalamun, ya, itu salah, ya. Yang namanya Al-Qur'an kalamullah, ya. Walaysa kalama ghairihi minal insi wal jinni wal malaikah. Oke, kita lanjut. Wal munazzalu, dan adapun lafadz munazzal, ya, dalam yang ini lafadz-lafadz di sini kembalinya ke definisi. Yukhriju, mengecualikan, kalamullah, yaitu ucapannya Allah Subhanahu wa taala, alladzi, yang mana, istaksaro, telah membuktikan, bihi, dengannya, siapa, subhanahu, yaitu Allah. Ya. Jadi di sini al-munazzal, jadi kalimat yang telah diturunkan itu mengecualikan apa di sini? Ya, kalamullah alladzi istaksaro bihi subhanahu, yaitu kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang telah dibuktikan oleh Allah sendiri. Apa? Yaitu dalam surat Al-Kahfi yang berbunyi qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi. Qul, katakanlah olehmu, ya, wahai Nabi Muhammad, law kanal bahru, seandainya lautan, ya, lautan yang ada di dunia ini, ya, midadan, dijadikan tinta, ya, di kalimati rabbi, untuk menulis kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalimat di sini maksudnya itu yaitu al-munazzal. Ya, ini tidak termasuk di sini. Ya, lana fidal bahru, maka benar-benar akan habis lautan itu. Qabla ang tanfada, sebelum selesai ditulis, kalimatu rabbi, yaitu kalimat-kalimat Tuhanku, yaitu Allah. Walau ji'na, sekalipun kita datangkan, bimislihi, dengan tambahan yang lainnya, madada, ya, yaitu tinta yang lain, gitu. Jadi nggak akan habis, ya, yang namanya kalamullah, ucapan Allah tidak akan pernah habis, sekalipun lautan yang ada di dunia ini dijadikan tinta, ya. Nanti juga pena-pena, ya, dan pohon-pohon dijadikan penanya, itu untuk menulis kalimat Allah, ucapan-ucapannya Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah, itu tidak akan pernah habis, seperti itu. Ya, kemudian juga ada di surat Luqman. Walau anna ma fil ardi, sekalipun, ya, sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini, min syajaratin, yaitu dari adanya pohon-pohon, itu dijadikan aklamun, pena-pena, wal bahru yamuduhu, dan sedangkan lautan dijadikan tintanya, mimba dihisaba atah abuhurin, kemudian ditambah lagi dengan tujuh lautan, manafidat kalimatullah, maka kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis. Maka kalimat Allah di sini bukan al-munazzal ala Muhammad. Ya, tapi di sini yang dikecualikan itu yaitu selain dari pengertiannya di sini. Oke. Sedikit lagi, wa taqidul munazzal, dan adapun pengaitan al-munazzal, lafadz munazzal, bikaunihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu dihubungkan dengan lafadz ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yukhriju, mengecualikan, ma unzila, sesuatu, unzila, yang telah diturunkan, alal anbiya qablahu, atas nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, ya, Taurat, seperti kitab Taurat, ya, wal Injil, dan juga kitab Injil, ya, Nabi Isa, wa ghairihima, Zabur, dan yang lainnya, ya, seperti itu. Jadi itu berbeda. Jadi sini ada kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad, laisa ala Musa, laisa ala Isa, ya, laisa ala Daud, ya, seperti itu. Ya, yang terakhir,
Nah, wal muta'abbad bitilawatihi, dan Al-Quran itu ya bernilai ibadah bitilawatihi dengan terhadap orang yang membaca Al-Quran. Yukhriju dikecualikan qiraatul ahad, itu pembacaan hadis-hadis. Ya, kamu baca hadis yang dapat pahala, kecuali kamu niatkan ibadah, insya Allah dapat pahala. Seperti itu. Wal hadis al-qudsiyah juga sama, baca hadis qudsi tidak bernilai ibadah. Ya, inkulna, jikalau kita katakan innaha, akan hadis-hadis tersebut munazzalatun min indillahi bi alfaziha, itu diturunkan ya dari Allah langsung dengan lafadznya. Itu yaitu hadis qudsi. Nah, kenapa Ustadz saya baca hadis kok nggak dapat pahala? Nah, ini alasannya seperti ini. Di ana ta'abbuda, karena yang namanya ya sesuatu yang bernilai ibadah ya bitilawatihi, ya dengan membacanya, maknahu, yaitu makna ta'abbud artinya al-amru bi qiraatihi fis sholati wa ghairiha ala wajhil ibadah, yaitu perintah dalam perintah terhadap membaca Al-Quran fis sholati, baik pada waktu sholat, wa ghairiha, dan waktu selain sholat, ala wajhil ibadah, dari segi ibadah. Itu alasannya yang dinamakan dari segi ya bernilai ibadah. Walaisat, dan bukanlah qiraatul ahad, membaca hadis-hadis ya itu dibaca ketika waktu sholat. Ini alasannya kenapa cuma Al-Quran yang dijadikan ya ladang ibadah. Ladang ibadah istilahnya kalau membaca kita dapat pahala. Kenapa? Karena Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah untuk kita baca dalam sholat. Sedangkan hadis itu kita tidak baca dalam sholat. Maka membaca Al-Quran baik dari waktu sholat ataupun di luar sholat itu dinilai ibadah. Tapi kalian kita semua jangan berkecil hati. Kita baca hadis nggak dapat pahala. Justru ya segala perbuatan apapun ya yang bukan ibadah tapi diniatkan ya lillahi ta'ala, minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang meminta berkahnya Allah Subhanahu wa taala, itu justru juga akan mendapatkan ya amal perbuatan tersebut termasuk ibadah. Ya nanti kalian belajar di kitab Ta'limut Ta'lim. Insyaallah itu sudah dijelaskan. Oke, cukup sekian. Allahul a'lam bishawab. Syukran lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.